Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Gak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Silakan Fatimah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak mau tanya nih. Kalian ada yang tahu nggak ini foto apa? Kupu-kupu. Oke, ini foto apa? Bulat. Bulat. Bulat sama kupu-kupu sama nggak bentuknya? Kok bisa sih dari ulat tiba-tiba menjadi kupu-kupu? Ada yang tahu nggak kenapa? Metamorfosis. Oke, benar. Ulat tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu itu karena dia mengalami fase metamorfosis yang akan dibahas kita pada siang hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Oke. Nanda, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Hesti, Saya Pak. Fatimah, Hadir Pak. Arbia, Hadir Pak. Melani. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya anak-anak. Iya Pak. Sebelum kita mulai, Bapak mau bagikan LKS ke kalian dulu ya. Bagi-bagi ya. Oh iya Pak. Oke, silakan dibaca materi pertama, Fitri. Metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik metamorfosis terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Fitri tadi. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang melibatkan perubahan bentuk dan struktur suatu hewan pada saat kelahiran maupun penetasan. Nah, pada proses metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Silakan dibaca lagi, Nanda, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Terus metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Artinya, hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Hewan itu akan memiliki bentuk tetap ketika menetas hingga dewasa. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Nah, pada metamorfosis sempurna itu dia mengalami fase pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna dia hanya mengalami fase telur, limfa, kemudian langsung ke imago. Perbedaannya dapat dilihat dari situ, kemudian dibaca lagi ciri-cirinya. Yang pertama. Ciri-ciri hewan metamorfosis sempurna yaitu memiliki bentuk berbeda di setiap fase perkembangannya. Yang kedua, bentuk hewan ketika menetas berbeda dengan induknya, dan yang ketiga mengalami masa pupa atau kepompong. Ya, hewan memiliki perbedaan bentuk setiap fase perubahannya. Itu yang dialami oleh kupu-kupu. Dia kan prosesnya dari telur kemudian ke ulat. Ulat kan berbeda sekali dengan kupu-kupu. Yang kedua, bentuk hewan ketika menetas berbeda dengan induknya. Seperti yang Bapak bilang tadi,
Kupu-kupu ketika bertelur ketika telurnya menetas dia menjadi ulat, sedangkan ulat berbeda sekali dengan indukannya yaitu kupu-kupu. Yang ketiga, mengalami masa pupa atau kepompong. Nah, kupu-kupu juga mengalami masa pupa atau kepompong. Itu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Dia harus melewati fase-fase pupa. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Silakan dibaca, Fatimah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Artinya, hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Hewan ini akan memiliki bentuk tetapi tidak menetas hingga dewasa. Ya, benar sekali Fatimah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Artinya, hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Hewan ini akan memiliki bentuk tetap ketika menetas hingga dewasa. Kemudian ciri-cirinya, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini, hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit perbedaannya. Contoh metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, dia hanya mengalami fase telur, kemudian nimfa, langsung ke imago, dan hanya sedikit saja perbedaannya. Kalau kupu-kupu kan perbedaannya sangat berbeda sekali ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Katak dari kecebong menjadi katak dewasa. Kecebong yang awalnya kayak ikan, kemudian tiba-tiba tumbuh kaki. Nah, kemudian ada perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna seperti yang Bapak bilang tadi, dia memiliki fase disebut fase pupa atau kepompong. Kemudian apa saja sih jenis metamorfosis sempurna? Pada metamorfosis sempurna, yang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu yang menetas menjadi larva yang disebut dengan ulat. Bentuk ulat sangat berbeda dengan bentuk kupu-kupu. Oke, silakan dibuka halaman berikutnya. Nah, di situ Bapak ada tampilkan foto contoh metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu. Dari telur, ulat, kepompong, dan juga imago. Di situ juga ada beberapa contoh-contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu, ngengat, nyamuk, lalat, katak, lebah, kutu, kumbang, dan juga undur-undur. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu seperti yang Bapak bilang tadi, dia tidak memiliki fase pupa atau kepompong. Dia hanya memiliki fase nimfa dan langsung ke imago. Apa saja sih contoh-contoh hewan yang memiliki fase metamorfosis tidak sempurna? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Bentuk nimfa kecoa kecil tidak jauh berbeda dengan kecoa dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna contohnya belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, dan juga ayam. Di situ ada Bapak tampilkan proses metamorfosis kecoa yang merupakan proses metamorfosis tidak sempurna. Dari materi tersebut, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Ya, Pak. Oke, berarti Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Silakan kalian berdua menjadi kelompok 1 dan Melani silakan duduk di sebelah Nanda. Dan kalian akan menjadi kelompok 2. Kemudian mereka berdua Kevin dan Dewi akan menjadi kelompok 3. Oke, sudah? Kayaknya ini jam-jam siang udah pada ngantuk ya. Iya, Pak. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Baris 3 orang. Berdua.
Di sini. Menjadi dua baris. Oh, 13 banyak. Ya, satu baris per orang. Oke, ice breaking-nya gini ya. Kalau misalnya Bapak sebut biologi, kalian ikut juga biologi. Kebenaran. Kalau misalnya kan Bapak sebut kebenaran kan, berarti kalau misalnya Bapak sebut ke kanan, kalian ke Kanan. lompat ya, lompat Ya. ke kanan. Kalau misalnya Bapak suruh kalian ke kiri, kalian lompat ke kiri. Tapi kalau misalnya Bapak sebut kebalikan, kalian kalau misalnya Bapak sebut ke kanan, berarti kalian kebalikan Bapak ke kiri. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Silakan tangannya ke pundak temennya yang di depan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Biologi. Kebenaran. Kiri. Berarti nggak fokus. Fokus ya. Kalau misalnya benar, ini poinnya 5, dapat poin 5 ya. Kalau misalnya salah, nggak dapat poin. Oke, mau ulang lagi ya. Biologi. Kebenaran. Kanan. Kiri. Salah, tidak fokus. Berarti tim ini mendapatkan nilai 5. Oke, ulang lagi, satu kali lagi. Oke, ulang ya. Biologi. Kebalikan. Kanan. Kiri. Aduh, masih nggak fokus nih. Tapi gimana ya, bikinnya udah jadi ngantuk kan? Oke, silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, di sini Bapak akan membagikan foto dan juga deskripsi dari fase-fase metamorfosis dari ketiga hewan ini. Kelompok 1 mendapatkan metamorfosis kupu-kupu ya. Ini. Kemudian kelompok 2 metamorfosis katak. Ini. Kemudian kelompok 3 mendapatkan metamorfosis kecoa. Silakan disusun dan satu teman yang menyusun di depan sini dan satu orang lagi membacakan deskripsinya. Misalnya si Melani nempel di sini telur. Nanda bacakan telur. Pada fase telur bla 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 kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Jika ada kesulitan silakan ditanyakan ke Bapak ya. Kali ini kenyang. Ini nempelnya nanti di tulis. Kemudian ini dibacakan dulu, kemudian ditempel di dekat ini. Atau mau Bapak kasih contoh aja. Misalnya ini ya. Ini anak-anak lihat dulu ya, lihat Bapak ya. Misalnya Bapak nempelkan ini telur pada fase telur. Kemudian Bapak bacakan tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu. Telur biasanya diletakkan di permukaan daun oleh kupu-kupu betina. Tempel di sebelah sini. Kemudian ini fase larva di sini. Ini. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan dan dibagi siapa yang menempel dan siapa yang membacakan deskripsinya. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Oke, siapa yang ingin pertama maju? Oke, kelompok kupu-kupu pertama kali mengangkat tangan. Kami udah ada itu loh. Ada di sini ya. Yang pertama di sini dulu. Ya, dekat ya. Nah, bacakan dulu. Nah, yang pertama yaitu ada tahap telur. Nah,
siklus hidup kupu-kupu, telur biasanya diletakkan di permukaan laut oleh kupu-kupu betina. Nah, telur-telur ini kecil, bervariasi dalam bentuk dan warna, tergantung pada spesies kupu-kupu. Telur menetas dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Oke, tempel di sebelahnya. Nah, oke. Kemudian fase kedua di sebelah kanan di bawah, ke bawah lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pupa yang ataupun yang disebut kepompong. Nah, setelah ulat mencapai ukuran maksimal, mereka akan memasuki tahap pupa. Nah, ulat akan berhenti makan dan mencari tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat mengalami proses metamorfosis yang kompleks, di mana tubuhnya atau yang disebut Diam ya, anak-anak. Ya, Pak. Nah, setelah ulat mencapai ukuran maksimal, mereka akan memasuki tahap pupa. Nah, ulat akan berhenti makan dan cari tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat mengalami proses metamorfosis yang kompleks, di mana tubuhnya berubah menjadi struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Tahap ini bisa berlangsung beberapa minggu atau lebih lama tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada larva atau yang disebut ulat. Setelah menetas, telur akan menjadi larva atau ulat. Pada tahap ini, ulat sangat aktif dalam makan dan tumbuh. Mereka mengkonsumsi daun dari tanaman inang tertentu yang memberikan mereka nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Ulat mengalami beberapa kali pergantian kulit atau morfik selama masa pertumbuhannya. Setiap kali mereka berganti kulit, mereka menjadi lebih besar. Oke, tempel. Tempel di sebelah ulat. Oke. Yang keempat ada kupu-kupu. Nah, yang keempat itu ada imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, tahap terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu dewasa akan menunggu sayapnya, mengeras sebelum mereka dapat terbang. Kupu-kupu dewasa berfokus pada reproduksi. Mereka mencari pasangan untuk kawin dan betina akan meletakkan telur-telur baru. Nah, memulai siklus hidup kembali. Setiap tahap metamorfosis memiliki peran penting dalam siklus hidup kupu-kupu dan membesarkan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses dari metamorfosis kupu-kupu ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian lanjut ke kelompok kedua, Melani dan juga Nanda. Silakan maju ke depan. Oke, di sini ya. Langsung tempel saja tahap awal. Langsung sambil bacakan Nanda. Nah, di tahap awal itu pada katak ada telur. Nah, katak betina biasanya meletakkan telur-telurnya di air. Telur-telur ini biasanya dalam bentuk kelompok yang disebut spawn yang dilindungi oleh lapisan gelatin. Telur-telur menetas dalam beberapa hari sehingga beberapa minggu tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Oke, di sebelahnya ya. Nah, yang kedua itu ada berudu atau larva. Setelah telur menetas, berudu muncul. Berudu hidup di air dan bernapas melalui insang. Mereka memiliki tubuh yang berbentuk oval dengan ekor panjang untuk berenang. Pada tahap ini, berudu memakan alga dan materi organik lainnya di air. Selama metamorfosis, berudu juga beralih dari diet herbivora menjadi karnivora melalui makan serangga kecil dan organisme air lainnya. Ya, lanjut. Yang ketiga itu ada katak muda. Saat berudu tumbuh, mereka mengalami serangkaian perubahan fisik yang dikenal sebagai metamorfosis.
Ini termasuk perkembangan kaki belakang dan depan, perubahan dari insang ke paru-paru untuk bernapas dan penyusutan ekor. Nah, yang terakhir itu ada katak dewasa atau imago. Setelah metamorfosis selesai, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Pada tahap ini mereka memiliki tubuh yang sepenuhnya berkembang dengan kaki. Nah, yang terakhir itu ada katak dewasa atau imago. Setelah metamorfosis selesai, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Pada tahap ini mereka memiliki tubuh yang sepenuhnya berkembang dengan kaki untuk melompat dan paru-paru untuk bernapas di darat. Katak dewasa biasanya hidup di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah antara air dan darat. Mereka fokus pada reproduksi dan mencari makanan seperti serangga dan invertebrata kecil lainnya. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok selanjutnya, silakan metamorfosis kecoa ya. Di bawah saja, di bawah ini. Dari awal metamorfosis. Langsung bacakan saja. Baik, di tahap pertama itu telur. Kecoa betina menghasilkan kumpulan telur yang disebut ootheca. Ootheca ini berisi beberapa telur dan dilindungi oleh lapisan kerang. Betina akan menyimpan ootheca di tempat yang aman. Telur menetas dalam waktu beberapa minggu tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Dan yang kedua itu ada nimfa. Setelah telur menetas, nimfa muncul. Nimfa adalah bentuk muda kecoa yang mirip dengan kecoa dewasa, tetapi lebih kecil dan belum sepenuhnya berkembang, terutama sayapnya. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting saat mereka tumbuh. Setiap kali mereka berganti kulit, nimfa menjadi lebih besar dan lebih mirip dengan kecoa dewasa. Selama tahapan nimfa, kecoa muda aktif makan dan berkembang. Lanjut. Terus yang ketiga itu dewasa atau imago. Setelah mengalami beberapa kali pergantian kulit, nimfa akhirnya menjadi kecoa dewasa. Pada tahap ini, kecoa memiliki sayap yang sepenuhnya berkembang atau pada beberapa spesies dan siap untuk bereproduksi. Kecoa dewasa memiliki siklus hidup yang berfokus pada mencari makan dan kawin. Mereka dapat hidup selama beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa berarti tidak ada tahap pupa. Nimfa langsung berubah menjadi dewasa melalui serangkaian molting. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari gambar yang sudah kalian tempel tadi, kalian ada melihat perubahan atau perbedaan nggak dari gambar yang kalian tempel di depan ini? Ada. Oke, yang mana? Kata sama semua. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, benar ya yang dikatakan kalian semua itu. Pada katak dengan kecoa itu berbeda sekali ya. Pada katak kan mengalami proses pupa atau kepompong. Kemudian yang kecoa dia tidak memiliki fase pupa atau kepompong. Dia hanya nimfa kemudian langsung ke imago. Kemudian Bapak mau tanya nih kelompok 1, coba bacakan. Kupu-kupu itu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Oke, benar sekali ya. Lalu Bapak mau tanya nih, kenapa proses metamorfosis kupu-kupu diawali telur langsung ke kepompong? Kenapa ulatnya setelah kepompong? Kenapa? Keliru. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin tadi gara-gara ngantuk ya, makanya jadi tidak fokus. Dan kali jangan diulangi lagi ya, kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kita beri tepuk tangan dulu.
Nah, dari materi tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan materi metamorfosis yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Milani silakan. Jadi kesimpulannya metamorfosis ini adalah proses atau perubahan bentuk dan struktur yang terjadi pada hewan atau selama siklus hidup mereka, Pak. Nah, metamorfosis ini terdiri dari beberapa tahap seperti telur, larva, pupa, dan dewasa yang masing-masing ini memiliki ciri khas dan fungsi yang spesifik. Nah, proses ini memungkinkan hewan untuk mengoptimalkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang berbeda pada setiap tahapan kehidupan. Contoh umumnya pada metamorfosis yang sempurna yang ditemukan pada kupu-kupu dan amfibi seperti katak. Nah, metamorfosis ini memungkinkan perkembangan fungsi dan kemampuan yang berbeda yang mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi mereka, Pak. Oke, ya benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Melani dulu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Melani. Nah, metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Sampai di sini paham? Oke. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di LKS halaman terakhir. Silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan ke Bapak ya. Iya, Pak. Sekarang, Pak. Iya, sekarang. Baik, anak-anak udah belum? Belum, Pak. Aduh. Sepertinya kita lanjutkan di minggu depan saja ya. Untuk soal yang Bapak berikan tadi dijadikan PR dan dikumpulkan di minggu depan. Silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Oh iya, soalnya per individu ya, jangan per kelompok. Iya, Pak. Cukup sekian materi dari Bapak. Marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua lagi.